Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-17. Nah, judul dari perikop itu adalah sekali lagi tentang karunia roh. Bapak Ibu Saudara, perikop ini cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat 25. Karena itu kita akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama ini saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat ke-17, dan besok kita akan melanjutkan pembacaan dari perikop yang sama, ayat 18 sampai ayatnya ke-25. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagiku? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi ini, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau mengucapkan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa-apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menasehatkan jemaat Korintus untuk mengejar karunia-karunia rohani, terutama karunia-karunia yang bermanfaat bagi kehidupan jemaat, dan bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, di situ saudara kita melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan tentang penggunaan karunia atau keinginan untuk mendapatkan karunia itu setelah dia menjelaskan tentang kasih. Bahkan di ayat yang pertama dia berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani. Jadi kasih dan karunia rohani merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karunia-karunia rohani ada supaya kita mudah mengekspresikan kasih kita. Kalau kasih
tidak diekspresikan melalui karunia-karunia rohani, maka kasih itu hanya tersimpan dalam hati kita saja. Dia menjadi semacam perasaan saja. Tetapi ketika kasih itu diungkapkan melalui karunia-karunia rohani, maka kasih itu mulai dirasakan atau mulai tersalur kepada orang lain. Nah, Rasul Paulus di sini menjelaskan bahwa ketika kita berdoa meminta karunia, ada baiknya kita berdoa meminta karunia-karunia yang bermanfaat untuk jemaat. Dijelaskan di sana bahwa karunia-karunia yang bermanfaat untuk jemaat salah satunya adalah misalnya bernubuat. Bernubuat adalah kita berbicara dengan bahasa manusia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sesama kita. Dia kemudian mengkontraskan dengan penggunaan bahasa roh. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, jangan salah paham. Kita seringkali ketika orang membaca bagian ini, orang seringkali berkata bahwa, oh, Rasul Paulus membenci orang yang membaca bahasa roh. Dan karena itu mungkin ada orang-orang yang kemudian menolak bahasa roh. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian ini, Rasul Paulus sama sekali tidak menolak orang yang berbahasa roh. Bahkan dia bilang bahasa roh itu bagus, apalagi jika ada yang menafsirkannya. Sehingga bahasa yang bagus itu boleh dimengerti oleh orang lain yang mengikuti ibadah dengan kita. Tapi jika itu tidak ada yang menafsirkannya, maka bahasa itu tidak ada yang tahu dan tidak bermanfaat untuk diucapkan di tengah-tengah ibadah jemaat. Dan karena itu lebih baik kita menggunakan karunia nubuat daripada berbahasa roh. Bukan berarti karunia nubuat lebih baik daripada karunia bahasa roh. Tapi dalam hal manfaatnya kepada orang lain di dalam ibadah, maka tentu karunia bernubuat lebih jelas, lebih baik, karena dia lebih mudah dipahami daripada berbahasa roh. Karena bahasa roh biasanya kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti, kecuali memang ada yang menafsirkan. Karena itu Rasul Paulus bilang, kecuali ada yang menafsirkan, maka bahasa itu berguna bagi jemaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingin supaya kita menggunakan karunia-karunia kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita saja, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan jemaat. Kalau kita lihat di sini, kasih yang ada dalam hati kita harus digunakan untuk membangun, untuk menggunakan karunia kita untuk membangun orang lain. Kasih di dalam hati kita itu menjadi pendorong supaya kita bisa menggunakan karunia kita untuk membangun orang lain di dalam ibadah. Saudara, karena itu kasih kita harus diekspresikan dengan mencari karunia-karunia untuk melayani sesama kita. Saudara, kasih bukan hanya berbicara tentang apa yang tidak boleh kita lakukan, atau kasih berbicara tentang kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kasih juga berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan adalah mari kita menggunakan karunia-karunia rohani kita untuk melayani yang lain, untuk melayani sesama kita, dan supaya karunia-karunia kita juga bisa bermanfaat bagi sesama umat Tuhan dan tubuh Kristus lainnya. Saudara, mari kita mengekspresikan kasih kita dengan memanfaatkan karunia-karunia rohani yang kita miliki. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah memiliki dan memanfaatkan karunia-karunia rohani yang saudara miliki untuk melayani sesama umat Tuhan? Saudara, marilah kita berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan, anugerah untuk memiliki karunia-karunia yang bermanfaat untuk melayani sesama orang percaya. Saudara, marilah kita memanfaatkan karunia rohani kita untuk melayani sesama orang percaya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai hari ini Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih jika Engkau mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus menggunakan karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk
kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan kami sendiri Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan karunia-karunia rohani dengan penuh kasih, sehingga karunia-karunia ini tidak menjadi alat yang kepadanya kami membanggakan diri kami, tetapi ini menjadi alat untuk kami boleh melayani satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam aktivitas kami selama hari ini dan selama minggu ini. Kami berdoa supaya Kau memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.